Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua dan Bapak Purnomo. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil pengamatan saya tentang mitigasi bencana alam di Indonesia dalam mata kuliah Pendidikan dan Konservasi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau mencegah dampak negatif dari bencana, baik sebelum, saat, maupun setelah terjadi bencana. Nah, tujuan utama dari mitigasi bencana adalah untuk mengurangi resiko kerugian jiwa, harta benda, serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh bencana itu sendiri. Kemudian, mitigasi bencana sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mitigasi bencana struktural dan juga mitigasi bencana non-struktural. Yang pertama, mitigasi bencana struktural adalah mitigasi bencana yang dilakukan dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur. Contohnya, pembangunan tanggul dan waduk untuk mengatasi bencana banjir. Kemudian, pembangunan konstruksi bangunan yang tahan gempa agar tidak roboh saat terjadi gempa bumi. Yang kedua ada mitigasi bencana non-struktural. Mitigasi bencana non-struktural adalah mitigasi bencana yang dilakukan dengan cara edukasi serta pemberdayaan masyarakat. Mitigasi bencana ini dapat dilakukan dengan edukasi kebencanaan di sekolah dan masyarakat, serta melakukan peringatan dini apabila akan terjadi bencana. Kemudian, bencana sendiri dibagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama ada bencana alam, yang kedua ada bencana non-alam, dan yang ketiga adalah bencana sosial. Bencana alam sendiri yaitu merupakan bencana yang pure atau memang dihasilkan oleh alam itu sendiri. Misalnya tanah longsor ataupun tsunami, gempa bumi, dan sebagainya. Yang kedua ada bencana non-alam. Bencana non-alam itu merupakan bencana yang ada campur tangan manusia di dalamnya. Contohnya bisa kebakaran ataupun kebocoran gas nuklir ataupun ada wabah penyakit, pandemi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ada bencana sosial. Bencana sosial itu dapat berupa konflik antar kelompok ataupun perbedaan pendapat di masyarakat yang mengakibatkan cekcok antara individu satu dengan individu lainnya. Baik, yang pertama kita akan membahas mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana alam dapat dilakukan dengan melakukan beberapa langkah-langkah. Salah satu langkahnya yaitu sistem peringatan dini. Nah, sistem peringatan dini ini dilakukan sebelum terjadinya bencana agar masyarakat tahu dan masyarakat dapat mempersiapkan apa-apa saja yang akan dilakukan sebelum bencana itu melanda. Yang kedua, ada penanaman vegetasi. Nah, penanaman vegetasi ini sebenarnya merupakan langkah pencegahan untuk mencegah terjadinya bencana. Dalam hal ini, penanaman vegetasi dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana tanah longsor ataupun erosi yang ada di pesisir pantai dan juga longsor yang mungkin di daerah lereng dan perbukitan. Yang kedua, ada mitigasi bencana non-alam. Nah, mitigasi bencana non-alam itu juga dapat dilakukan dengan beberapa langkah-langkah yang salah satunya yaitu regulasi kesehatan. Nah, maksud dari regulasi kesehatan di sini maksudnya protokol ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ketika terjadi sebuah wabah atau penyakit yang melanda di sebuah negara, mungkin dengan protokol-protokol dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kesehatan dan juga penanggulangannya. Yang kedua, ada penyediaan infrastruktur digital yang aman. Di zaman yang modern seperti ini, kita mungkin tidak bisa lepas dengan yang namanya gadget. Oleh karena itu, untuk mencegah bencana-bencana non-alam yang salah satunya itu bencana di internet, yang bisa mengakibatkan bocornya data kita atau ada hack dan sebagainya, perlu adanya penyediaan infrastruktur digital yang aman untuk mencegah data-data kita dari pencurian data. Yang ketiga ada mitigasi bencana sosial. Nah, mitigasi bencana sosial dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu pendekatan sosial. Pendekatan sosial ini digunakan ketika terjadi konflik
dan perseteruan antar kelompok. Nah, pendekatan sosial ini dilakukan sebagai langkah-langkah untuk mencapai kedamaian di sebuah kelompok. Yang kedua ada pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mengedukasi masyarakat tentang apa-apa saja resiko dan bahaya ketika terjadi bencana sosial atau konflik ini. Nah, pemberdayaan masyarakat ini juga menjadikan sebagai wadah untuk mereka ini bersosialisasi dan juga bonding satu sama lain agar tidak terjadi perselisihan di antara mereka. Selanjutnya ada tantangan pendidikan mitigasi bencana. Nah, dalam hal ini tantangan pendidikan mitigasi bencana alam. Yang pertama itu tidak adanya pendidikan kebencanaan pada kurikulum sekolah. Nah, ini juga merupakan salah satu tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh kita dalam melakukan pendidikan mitigasi bencana. Memang Indonesia tidak terlalu sering mengalami bencana alam, tapi jika tidak adanya pendidikan, maka kita juga tidak tahu bagaimana cara menanggulanginya atau mengatasinya. Yang kedua ada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana. Nah, karena tidak adanya pendidikan, masyarakat itu cenderung gegabah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu apa yang harus diselamatkan, dan lainnya. Serta mungkin tidak tahu cara melakukan penanganan pertama jika terjadi bencana dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu kurangnya alat dan sumber daya dalam pendidikan mitigasi bencana. Nah, ini juga salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya pendidikan kebencanaan di Indonesia, yaitu alat dan sumber daya. Tentu alat yang digunakan juga memerlukan biaya dan juga anggaran. Mungkin itulah salah satu sebabnya banyak tempat-tempat atau daerah-daerah yang kekurangan alat dan sumber daya untuk melakukan pendidikan mitigasi bencana. Berikutnya ada kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Nah, kearifan lokal juga bisa menjadi alternatif di tengah keterbatasan teknologi, misalnya melalui tradisi atau arsitektur lokal yang tahan bencana. Nah, salah satunya yaitu rumah adat Minangkabau. Nah, rumah adat Minangkabau ini berbentuk seperti rumah panggung yang tahan goncangan gempa. Jadi saat terjadi gempa, rumah ini tidak akan roboh dan cenderung akan mengikuti gerakan yang ditimbulkan oleh gempa itu. Jadi rumah ini akan lebih aman dan lebih kokoh dalam bencana gempa. Yang kedua itu sistem pertanian subak atau pertanian terasering. Nah, sistem pertanian ini digunakan pada daerah-daerah yang berada di dataran tinggi atau di lereng dan bukit ataupun yang sebagainya. Nah, sistem pertanian ini digunakan untuk mencegah terjadinya longsor karena tanah yang mereka gunakan sebagai lahan pertanian itu cenderung miring dan beresiko longsor. Jadi dengan adanya sistem terasering ini dapat meminimalisir terjadinya bencana tanah longsor. Selanjutnya yaitu cara untuk meningkatkan kesadaran generasi muda. Yang pertama itu mengintegrasikan kearifan lokal dalam pendidikan formal dan non-formal. Maksudnya, dalam melakukan pendidikan ini perlu disisipkan juga kearifan lokal seperti gotong royong dan juga hal-hal yang berkaitan dengan budaya atau tradisi setempat. Yang kedua yaitu mengadakan simulasi bencana berbasis tradisi lokal. Sama seperti yang pertama tadi, simulasi ini juga bertujuan menjadi wadah ya untuk mereka untuk belajar sekaligus mempelajari kearifan lokal pada daerah mereka sendiri. Yang ketiga yaitu menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi terkait mitigasi bencana dengan pendekatan kearifan lokal. Nah, ini sebagai generasi muda tentu lebih cenderung ke arah gadget. Jadi sebagai langkah kita untuk meningkatkan kesadaran generasi muda, kita harus
melakukan dengan cara-cara yang menarik, yang salah satunya dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi terkait mitigasi bencana tersebut. Terakhir, ada kesimpulan. Mitigasi bencana merupakan langkah penting dalam mengurangi dampak negatif dari berbagai jenis bencana. Nah, pendidikan kebencanaan memegang peranan strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Nah, kearifan lokal juga dapat menjadi solusi alternatif dalam mitigasi bencana, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan teknologi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesiapsiagaan generasi muda, diperlukan integrasi kearifan lokal dalam sistem pendidikan dan penyebaran informasi melalui media yang lebih menarik dan mudah diakses. Sekian pemaparan presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Purnomo Hadi dan rekan-rekan yang sudah memperhatikan. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.